Nyambung ya, izin ya ke Pak Saparudin dulu. Biar nyambung dulu nanti ke Pak Nasir Jamil. Ini polisi juga nih, punya ilmunya juga. Silakan Pak Saparudin. Ya. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Pak Kapolres dan Kajari Sleman dan Bapak pengacara dari keluarga Pak Oli ya. Saya mau tanya dulu sama, mohon izin Pak, Ya, ya. saya dialog langsung. Silakan. Pak Kapolres Sleman, sejak kapan jadi Kapolres Anda? Dihidupin Pak. Ya. Januari tahun lalu, Bapak. 1 tahun ya. Siap. Anda sebelum jadi Kapolres sudah di assessment belum? Siap, izin kami pada saat Kapolres masih AKBP juga sudah asesmen, Bapak. Sudah. Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? Siap, sudah baca, Bapak. KUHP undang nomor berapa? KUHP yang baru itu nomor berapa? Nomor Kalau sudah Anda sudah baca nomor berapa? nomor 1. Iya nomor 1 tahun berapa? Nomor 1 tahun 2003, Bapak. 2023. KUHP? 2023. Ulangi. 2025. 25. Saya tanya Anda karena ada kaitannya nanti di pasal di KUHP. Berlakunya kapan sih itu KUHP dengan KUHP? Sejak tanggal 2 Januari kemarin, Bapak. Kemarin kapan? Kemarin dulu. 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin kok, kemarin apa? Anda Kapolres. Harus melihat sesuatu gitu loh. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Riwanto tadi bahwa Pak Kapolri sudah baca pasal 34 KUHP. Sudah baca? Enggak. Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca. Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak? Siap, terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Bawa, Pak. Pasal 34. Saya yang baca. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres, sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Oke, saya bacakan pasal 34 ya. Pasal 34, setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan ketika yang melawan hukum terhadap diri atau terhadap diri sendiri atau orang lain. Kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Oke, itu kalau Anda belum jelas, saya bacakan pasal 34 penjelasannya.
Itu lebih rinci lagi di Ketemu lagi di channel saya, Poin Emas. Kali ini kita membahas setiap komentar-komentar netizen tentang DPR cecar ke polisi, ke Polresta sambil tunjuk-tunjuk Sleman Gegara suami bela istri dicabret jadi tersangka. Kapolresnya sudah hilang harga dirinya akibat kebodohannya. Sama-sama bodohnya antara Kapolres dan Kejati. Pecat saja mereka karena terlalu bodoh dan memalukan. Jabatan hasil nyogok jadi dungu. Contoh anggota DPR yang berkualitas. Kapolres dan Kajari copot. Orang bodoh dijadikan Kapolres, bisanya nyusahin orang lain. Dirujak ke Polresnya, malu satu Indonesia. Lihat, ini yang namanya calon DPR RI yang mewakili rakyat. Nah, ini baru namanya Dewa Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya benar-benar membela rakyat. Menjijikan Kapolres seperti ini, perilaku sebenarnya terlihat kebodohannya. Parah Kapolres dan kinerja, nampak kali bodohnya. Tolong pecat oknum-oknum itu Pak, dan tuntun balik. Kali ini kami bangga dengan DPR RI, benar-benar mewakili hati dan suara rakyat Indonesia. Mantap, ini baru DPR RI yang membela rakyat. Maling dibela rakyat, ditindas sungguh hukum apa ini? Mudah-mudahan keluarga Kapolres dan keluarga Kejari ini jadi korban pencampretan. Pecat saja, Pak, itu nggak layak jadi Kapolres. Alangkah bagusnya jika DPR seperti ini diperbanyak. Sekelas Kapolres Kombes lagi tak menguasai perkara, akibatnya malunya ditelanjangi DPR RI. Wah, Brabel ini ternyata polisi nggak menguasai pasal hukum. Rakyat jadi korban akhirnya. Kejarinya juga copot, pecat, nggak layak jadi Kejari. Pecat aja Pak, membahayakan rakyat yang nggak bersalah. SDM polisi sekelas Kapolres begitu mengkhawatirkannya. Pecat saja, Bapak DPR satu ini sangat bagus dan jelas. DPR memang harus seperti ini, lanjutkan supaya semakin dicintai rakyat. Pecat Kapolres selama bikin malu. Kali ini saya harus sependapat sama anggota Dewan. Pertahankan Pak Dewan kebenaran dan keadilan. Terima kasih DPR, kami sebagai rakyat sangat merasa terwakili. Terima kasih. Pantesan banyak pelanggaran polisi karena tidak tahu KUHP. Inilah diharapkan masyarakat punya wakil yang tegas, sesuai tugas dan fungsinya, benar-benar membela rakyatnya. Saatnya kebenaran terungkap. Yang tidak seimbang itu hukumnya, polisinya terlalu miring, tidur, makanya kasih pasal nggak masuk akal. Nggak akan malu, wong Kapolrinya aja nggak tahu malu. Ini baru anggota dewan, nggak sia-sia rakyat menggaji hormat Pak. Pantesan aja semua polisi di Indonesia buruk. Kok orang kagak kayak gini bisa jabat Kapolres? Jangan-jangan kagak sekolah normal formal. Ini DPR yang sesungguhnya membela rakyat. Salut Pak. OMG, uang rakyat dihamburkan, uang menggaji sampah. Duh, Bapak Manta Kapolda atau anggota DPR yang sudah sepuh tapi hafal dan pasal. Jadi karya biasa Kapolresnya memalukan Senatron Nusantara. Kapolresnya nggak bisa bedain mana yang bela diri, mana yang kriminal. Parah. Ini baru DPR guys, salut. Malu-malu ini instansi polisi sekelas Kapolres, nggak bisa apa-apa. Ditanya jadi DPR Komisi 3. Pak DPR sehat selalu ya. Semoga istiqomah dalam kebaikan. Polisi yang begini banyak, bukan rahasia lagi. Ayo tegakkan hukum di negara ini. Ini baru Dewa Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat. Kami harap
ada keadilan di sini. Kejarinya di sana sama-sama sakit jiwa. Telanlah yang sakit jiwa dikirim ke rumah sakit jiwa. Miris lihat Kapolres dan Kejari kayak gini. Intelektualnya ditelanjangi sama DPR, respect. Ngerinya hukum di Indonesia bagi rakyat kecil. Saranku, benahilah kejaksaan dan kepolisian RI. Paham karena sumber kejahatan, jual beli dan rekayasa pasal di negara kita. Moralnya ada, adabnya salam pembenahan. Ini baru anggota DPR mantap, pokoknya Pak Bela rakyat. Mantap ini anggota DPR, ini baru benar wakil rakyat. Ini baru anggota DPR RI, ini yang pintar dan bijak. Pecatlah. Bravo Komisi 3 DPR RI, ini baru yang namanya fungsi DPR, melindungi rakyat yang tidak bersalah. Pimpinan Komisi 3 sangat menguasai KUHP, lebih cerdas dari Kapolresnya maupun jaksa. Jika seluruh Kapolres seperti ini, apa yang bisa diharapkan dari kepolisian? Korban jadi tersangka, pelaku kejahatan jadi korban. Copot saja ini Kapolresta dan Kajati, biar sebagai pembelajaran bagi semua agar menggunakan hati dan pikiran jernih dalam bekerja. Parah polisi. Ada bangganya juga anggota DPR RI kalau kayak gini. Nah, ini yang demam nih, anggota DPR-nya mantan Polri dan mengerti hukum jadi bisa membela masyarakat kecil. Salut sama Komisi 3 DPR RI, tegas dan membela kebenaran rakyat yang gak bersalah. Hahaha, malu banget tuh polisi. Tidak pantas Kajari dan Polres, sebaliknya dipecat merusak hukum. Terima kasih DPR yang telah mewakili rakyat. Saya harap jangan kasus ini saja DPR harus bersuara. Yang jadi goncang-gancing DPR harus bersuara. Seharusnya Kapolres Sleman langsung dipecat karena tidak profesional. Rakyat harus kompak untuk memviralkan hal-hal yang seperti ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk seaparat yang seenaknya sendiri. Ginilah jadi polisi modal uang otak kosong, miris sekali kepolisian Indonesia. Waduh, ini Kapolres dan Kajarinya udah seharusnya dipecat karena sudah menyalahi aturan dan wewenang. Memalukan. Bagaimana tidak hancur institusi